Shalom, bertemu kembali pada materi fisika kelas 8, masih di bab 1, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gaya, yaitu pada hukum Newton. Hukum Newton ditemukan oleh seorang ilmuwan di bidang fisika, matematika, astronomi yang berasal dari Inggris yang disebut dengan Sir Isaac Newton. Penemuannya tentang gerak dan gaya gravitasi hingga kini masih digunakan. Untuk menghargai penemuannya, gaya diberikan satuan Newton yang disingkat dengan N besar. Selanjutnya pada materi ini, sebelum kita masuk di hukum Newton, kita akan membahas tentang resultan gaya, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Yang pertama, resultan gaya atau disingkat dengan R. Resultan gaya atau padanan atau paduan gaya merupakan jumlah total gaya yang bekerja pada suatu benda. Resultan gaya bergantung pada arah dan jumlah gaya. Yang pertama, gaya sejajar dan searah. Perhatikan gambarnya, sejajar dan searah. Artinya, gaya pertama dan gaya kedua ke arah kanan. Dapat dihitung dengan rumus R sama dengan F1 ditambah dengan F2 atau sigma F sama dengan F1 atau gaya yang pertama ditambah dengan gaya yang kedua. Yang kedua, gaya sejajar dan berlawanan arah. Gambarnya seperti ini. Jadi, gaya yang kedua lebih besar dari gaya yang pertama, sehingga kita akan mendapatkan arah gayanya yaitu ke arah kanan, karena gaya kedua lebih besar dibanding gaya yang pertama. Untuk mencari resultan gaya atau paduan gaya dapat dihitung dengan rumus R sama dengan F2 dikurang dengan F1 atau R sama dengan min F1 ditambah dengan F2. Kita menggunakan min F1 karena F1 ke arah kiri, sedangkan F2 ke arah kanan. Jadi, kita harus membuat sebuah kesepakatan bahwa ke arah kanan itu adalah positif dan ke arah kiri itu adalah negatif. Kemudian, yang ketiga, gaya saling tegak lurus. Gambarnya seperti ini. Gaya pertama mengarah ke atas, kemudian gaya kedua mengarah secara vertikal. Dapat dihitung dengan rumus R sama dengan akar dari F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2. Selanjutnya, kita masuk di hukum 1 Newton. Dapat dirumuskan sigma F sama dengan 0. Sigma kita gunakan
jika gayanya lebih dari 1. Sigma F sama dengan 0 dapat mengakibatkan benda diam dan benda bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap, sehingga bunyi hukum 1 Newton yaitu apabila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau tidak bergerak, atau akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang konstan atau kecepatan yang tetap. Selanjutnya, kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaan diam atau gerak lurus, atau kecenderungan untuk mempertahankan posisi awal disebut dengan inersia atau kelembaman atau kemalasan. Jadi hukum 1 Newton sering juga disebut dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Selanjutnya, contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meja yang akan diam akan tetap diam jika tidak ada gaya berupa tarikan ataupun dorongan yang bekerja pada meja tersebut. Jadi, jika kita tidak mendorong meja atau menarik meja, maka mejanya tersebut tidak akan berpindah. Yang kedua, jika kita sedang duduk di dalam sebuah kendaraan, misalnya mobil, kemudian secara tiba-tiba mobil tersebut bergerak, maka secara otomatis badan kita akan terdorong ke belakang. Sebaliknya, jika kita masih dalam keadaan diam, duduk di dalam sebuah mobil, kemudian mobil tersebut tiba-tiba diberhentikan, maka badan kita akan terdorong ke depan. Hal ini disebabkan karena hukum kelembaman tadi, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan posisi awal. Yang kedua, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton dirumuskan sigma F sama dengan M kali A, atau A sama dengan sigma F dibagi dengan M, yang mengatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda. Untuk arah percepatannya sama dengan arah gaya yang bekerja padanya. Misalnya gayanya ke kanan, berarti arah percepatannya juga ke kanan. Dikatakan bahwa gaya berbanding lurus dengan percepatan, artinya semakin besar gaya, maka semakin besar percepatan, dan sebaliknya, semakin kecil gaya yang kita berikan, maka semakin kecil percepatan sebuah benda. Yang berikutnya yaitu massa berbanding terbalik dengan percepatan, artinya semakin besar massa sebuah benda, maka semakin kecil percepatannya. Sebaliknya, semakin kecil massanya, maka percepatannya juga akan semakin besar. Contoh penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari, yaitu semakin kuat atau semakin besar
gaya dorong yang diberikan kepada meja, maka semakin cepat meja tersebut akan bergerak, atau percepatannya juga akan semakin besar. Yang kedua, troli yang kosong akan mendapatkan percepatan yang lebih besar dibandingkan dengan troli yang berisi belanjaan jika menggunakan gaya yang sama. Jadi ketika kita menggunakan gaya yang sama untuk dua perlakuan, yaitu pada troli yang kosong artinya massa benda tersebut masih kecil, sedangkan troli yang sudah terisi artinya massa benda tersebut sudah besar. Maka kita akan mendapatkan troli yang kosong akan lebih cepat ketika kita dorong dibandingkan dengan troli yang sudah berisi oleh belanjaan, karena massanya sudah berbeda. Berikutnya, hukum 2 Newton dapat dirumuskan sigma F sama dengan M kali A, atau A sama dengan F dibagi dengan M, atau M sama dengan F dibagi dengan A. Keterangan untuk rumusnya kita bisa singkat gaya maspatan. Gaya sama dengan massa dikali percepatan, gaya maspatan. Dengan F sama dengan gaya dengan satuan Newton, M massa benda dengan satuan kilogram, A merupakan percepatan dengan satuan meter per sekon pangkat 2. Kemudian perhatikan gambar. Jika sebuah balok kita letakkan di atas sebuah meja dengan gaya yang pertama 5 Newton dan gaya yang kedua 15 Newton, ditanyakan jika benda tersebut memiliki massa 4 kg, berapakah percepatan benda tersebut? Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita harus ingat terlebih dahulu tentang resultan gaya. Resultan gaya tadi dikatakan bahwa jika benda itu searah, maka kedua gayanya akan dijumlahkan, atau R sama dengan F1 ditambah dengan F2. Jadi kita dapat memperoleh penyelesaiannya. Diketahui massanya 4 kg, kemudian F1 5 Newton ke arah kanan dan F2 15 Newton juga ke arah kanan. Ditanyakan berapa percepatannya, atau A sama dengan titik-titik. Rumusnya yaitu kita harus mengetahui dulu resultannya, yaitu karena sejajar dan searah artinya F1 ditambah dengan F2, sehingga kita peroleh hasilnya sigma F sama dengan gaya pertama 5, gaya kedua 15. Jadi 5 ditambah dengan 15 sama dengan 20 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa percepatan. Percepatan dapat dihitung dengan rumus gaya dibagi dengan massa. Kita sudah peroleh nilai gaya yaitu 20 Newton. Kemudian massanya kita ketahui dari soal 4 kg. Jadi percepatannya yaitu 20 Newton dibagi dengan 4 kg. Kita ketahui bahwa Newton itu sama dengan kilogram meter per sekon pangkat 2. Jadi percepatan yang kita peroleh yaitu 5 meter per sekon pangkat 2.
karena kilogram menghabiskan dengan newton yang ada kilogram meter per sekon pangkat 2. Yang tersisa adalah meter per sekon pangkat 2. Kemudian contoh yang kedua, massa total sepeda motor dan pengendaranya 800 kg. Jika motor bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon pangkat 2, berapakah gaya yang bekerja pada motor tersebut? Jadi diketahui yang pertama yaitu massa total antara sepeda motor dan pengendaranya, yaitu 800 kg. Kemudian percepatan mobil tersebut yaitu 2 meter per sekon pangkat 2. Ditanyakan berapa gaya yang bekerja. Gaya disimbolkan dengan F. Jadi rumusnya adalah gaya massfatan. Sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Jadi kita masukkan nilainya. F sama dengan M-nya 800 kg dikali dengan percepatannya 2 meter per sekon pangkat 2. Sehingga kita peroleh gayanya sama dengan 800 dikali 2 yaitu 1600 Newton. Newton itu sama dengan kilogram meter per sekon pangkat 2. Selanjutnya kita masuk di hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Artinya gaya aksinya sama dengan gaya reaksi. Namun reaksinya berlawanan arah, sehingga ada tanda negatif di depan. Mengatakan bahwa jika kamu memberikan gaya pada suatu benda yang merupakan gaya aksi, maka kamu akan mendapatkan gaya yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan, yaitu gaya reaksi berlawanan dengan arah gaya yang kita berikan. Selanjutnya, contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kita memukul meja dengan tangan, artinya kita memberikan gaya terhadap meja tersebut, merupakan gaya aksi. Sedangkan meja akan memberikan gaya berupa reaksi kepada tangan kita. Semakin besar gaya yang diberikan, maka reaksi yang kita peroleh juga akan semakin besar. Sehingga ketika kita memukul meja dengan gaya yang besar, maka tangan kita akan terasa sangat kesakitan. Contoh yang kedua, ketika kita berenang, maka tangan kita akan mendorong air ke belakang. Hal ini merupakan sebuah aksi dari tangan kita. Sedangkan reaksi dari air tersebut akan mendorong badan kita ke depan. Sekian pemaparan materi kita pada pertemuan kali ini tentang resultan gaya, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, beserta dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silakan berikan komentar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.